Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat belajar. Hari ini siapa yang sudah hadir? Keterangannya? Sakit. Oke, baiklah. Hari ini kita akan masuki pembelajaran materi baru. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membuka dengan nafas basmalah. Sebelumnya ada kata dulu. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya saat kita masih diberi kesempatan berkumpul di saat ini. Kan ada teman yang sakit, ya alhamdulillah kita masih diberikan keadaan sakit. Salawat beriring salam terlebih kita sama-sama kunjungan kepada baginda kita, baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang kemarin tentang apa? Bukunya Taza kembalikan. Andika, Azza, Ida, Satria Aji, dari materi tentang dakwah, khutbah dan tabligh ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Oke. Kita hari ini akan melanjuti materi tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Ada yang tahu siapa saja ulama Indonesia? Banyak. Siapa salah satunya? Kita. Siapa saja? Nah. Cendekiawan dan tokoh-tokoh keamanan dunia kita pernah berkunjung atau singgah di Indonesia. Istilah dari awal adalah Nusantara. Pasti memberikan komentar dan penilaian yang baik tentang Indonesia. Hal ini bisa ditelaah dari budayanya yang santun, murah senyum, mudah bergaul. Apalagi jika dikaitkan dengan keindahan alam dan sumber daya yang melimpah luas. Nusantara Indonesia terbentang dari barat yakni Sabang, Provinsi NAD, Nagara Aceh Darussalam, sampai timur yakni Merauke atau
Batas barat Indonesia berada di Greenwich Bahan, terus London, sedangkan batas timurnya berada di Baghdad, Irak. Sementara batas utaranya di Jerman. Batas selatannya berada di Aljazair. Di wilayah seluas itu matahari terus harus terbit sampai 3 kali. Akibatnya menimbulkan perbedaan waktu, yakni waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia tengah, dan waktu Indonesia timur. Itu artinya matahari terbit dari awal 2 jam dibanding waktu Indonesia bagian barat dan 1 jam dibanding waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya itu umat Islam di Indonesia. Indahnya sikap beragam bangsa Indonesia, terutama sikap umat Islam Indonesia sebagai mayoritas. Tahun 2020 diperkira jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 273 juta jiwa. Sementara pada tahun 2020 ini jumlah umat Islam berjumlah 229. Atau 87,2% itu Islam, mayoritas Islam. Persennya itu mayoritas Islam. Artinya umat Islam mampu mengayomi saudaranya yang lain, baik Katolik, berbeda Kristen maupun Konghucu, yang jumlahnya 12,8%, sekitar 44,5 juta jiwa. Yang lainnya berarti 12,8 tahun 4,2. Semuanya itu hidup rukun dan tentram, membentuk keindahan perilaku sebagai bangsa Indonesia yang besar. Kondisi tersebut menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Bandingkan dengan negara lain, baik di dataran Eropa, Asia Timur Tengah maupun di Amerika, agamanya boleh jadi sama, hanya berbeda sedikit sukunya, atau agama dan sukunya sama, bahkan ada yang agama dan bahasa suku tanah air itu sama. Jadi kalau mau melihat keberagaman suku, agama, ras itu lihatlah di Indonesia karena banyak sekali keberagamannya. Selanjutnya yaitu ulama Indonesia untuk dunia. Ada yang tahu siapa saja ulama Indonesia untuk dunia? Ada 7? Ada 7. Nah, di sini ulama Indonesia itu ada 7.
kelompok. Kalian cari biodata. Ada dewean berarti sama 7. Kami harus 11. Satu kelompoknya isinya 2 orang. Kami 11. Ya cukup, kami 11. Oh, kasihan banget perbedaan. Satu, dua, tiga. Kami ada dewean. Nah, ada yang satu kelompok itu mencari dua ulama. Nah, itu isinya 3 orang. Ya, ini berarti kita bagi berapa kelompok? 3. 4. Jadi kalau 4 1 2. Nah, jadi hitung sampai 1 2 3. Hitung sampai 3 dimulai dari kalian. Kalau kelompoknya sama cowok apa kan? Hitung sampai 3 dari situ. Oh, 3. Dapat 4. 1 2. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya. Tuh. Terus paling belakang 2 3 1. Nah, tahu kan nama yang hitungan kedua? Kalian pilih dewek. Berarti ada yang dua ceweknya. Tidak apa-apa. Dua. Yang cowoknya ada yang 1 3 berarti. 2 deh. Selesai, udah sakit kepala mikir. Ribetnya. 5. Yang 3 yang ini 3 berarti ini cari 6. Berarti ada yang nyari 2 ulama. Kelompok ini sama kelompok satu lagi yang nyari 2 ulama. Kelompok yang mau bersedia mencari 1 lagi ulama. Nah, kan kalau 3 Azam yang Zayub. Hitung sampai 3 tadi. Balik ke tempatnya masing-masing. Mana yang hitungannya sama? Gabung ke kelompoknya. Yang bisa bantunya. Gabung ke kelompoknya. Dua siapa? Aku pilih kamu lah. Siko lah. Kunci itu nah. Ayo, Dah, ada yang bagus. Lu mati. Kebetulan 3. Kalau Ada apa lagi? Ya. Lupa ada apa? habis
Pamela, ada punya yang boleh di lama. Ini kok. Tiap hari di bawah. Bukunya satu baik. Boleh satu saja nanti dipresentasikan. Tugasnya itu pertama mencari biodata, riwayat hidupnya. Itu yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Ketiga, itu ada karyanya. Nah, jadi kalian cari ketiga ini. Terkadang yang dapat Dicontohkan. Itu lapat kan nomor 1 lah. Whisky wae ya. Malah kecil-kecil. Waduh, si kamu ada? Iya. Dari lembar pertama. Dari mana? Nanti ada dibagi ya, ada yang menulis, ada yang mencari, dan ada yang mempresentasikan. Yuda kali itu lagi dong. Tapi kampanye jadi kan. Ayo, datang, gabung ke kawan. Dari awal nih ya. Oke, ya. Satu ada. Banyak dari lain kita cari ya. Ketiga, Jadi waktu ya udah aku cari kafe. Kamu cari. Soleh, enggak soleh. habis jawabannya. Kalau nulis katanya aku presentasi kan. Kecamatan Mahyo. Di sama jalani amal buka melalui hingga ada keturunan nasab didikan pendidikan kehidupan oh ya dikisah Iya. kemudian satu dari Ziko Tapi di Jawa ya. Yang selanjutnya
tadi ada tulisan. Jadi boleh juga gitu. Tunggu. No. Lalu itu enggak lagi. Jadi Itu tadi. Ada. Mana punya? Terus. Kau panjang-panjangin yang boleh bola. Dua sama tiga. Cari. kalau dia sudah dulu, Kan kita sih juga tahu. Beliau juga berbeda pada kanan. Kunci kali ini. kapan? Ya kamu nak jadi kerjaan. Dia juga berdulu. Poin-poin. Kalau aku sih belum. Sampai ke Mesir ya. Poin-poin masuk dalam. Poin-poin itu kan gitu balik. Titik terakhirnya. Arti baik. Kamu dari sini kamu ya. Wah, ini mati kalau balik ke dia. Baru misalnya. Kamu tahu kan tidak Ini ada. Ipa ya. Emang kami juga masih main itu. Kamu balik yang itu. Belum pasti lah sih. Nah, itu belum. Apa? Bisa tanya, bisa. Apa itu? Kalau tak ada bahasa. Kan itu juga loh. Oh, dia ada apa? Intinya teh. Inti lah inti yo. Kayak Kau seperti itu. harga itu kan ada 12. Bukan kalau itu. dua saja atau tiga. Bisa nih, jangan Kawan pemanah yang sudah selesai. bilang itu yuk. Oke, yang orang satu, ambil depan. Oke kan, coba ketemu motor tadi. Silakan masuk dan presentasikan. Enggak mungkin. Lu ke bawah yuk. Lu ke bawah yuk. Apa? Apa? Oke, udah kita. Oh, boleh. Jadi ini kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan riwayat hidup dan keadaan keluarga yang berhasil Soleh dan Hamzah Ansuri. Pertama kami akan menjelaskan riwayat hidup yang terjadi oleh Muhammad Soleh. Di kalangan ulama atau masyarakat awam, orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dilahirkan di Jawa Usul Sultek, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar 1820 Masehi. Sementara informasi lain menyebutkan beliau lahir di Dukuh Kedung Sultek, Desa Morto, Kecamatan Mayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau 8 Desember 1903. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alama Al-Syaikh Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani Al-Samarani Al-Jawi Al-Syafi'i. Nama ayahnya adalah Kyai Umar yang merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro di Jawa bagian seputaran Semarang. Pendidikan bahasa Darat dapat dipilih dari nama-nama buku ini yang merupakan tokoh-tokoh Indonesia. Ayat Hadrotul Syekh Falah Hafiz Asy'ari, pendiri NU, Taha Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah,
Selanjutnya KHMISTRI Samsuri Jombang. Kiai Soleh juga menjadi salah satu pengajar di Mekah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Hal ini tentu membanggakan kita sebagai generasi penerus telah disuguhi banyak tokoh besar Indonesia, karena itu menjadi kewajiban Pak Alawi dari Abdul Ghani Bima. Beliau memang baik untuk negara, khususnya di wilayah Hijaz dan di Arab Saudi Arabia, antara lain Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Abdurrahman Al-Azhari, Syekh Said Umar Asyam di Suriah, Syekh Yusuf Al-Misri. Berdasarkan penjelasan yang berikut, banyak falsafat contoh dari caranya. Pertama, pengembaraan ilmunya melalui guru atau ulama yang di zaman masyhur, berguru kepada ulama yang bukan sekedar dalam ilmunya, tetapi juga memiliki sangat baik amal ibadah dan akhlak yang dia memiliki gurunya. Yang kedua, tidak luas hanya menimba ilmu ulama dari Nusantara, tetapi sampai ke mancanegara, khususnya negara-negara di kawasan Timur Tengah, karena kisah Islam pada waktu adalah di wilayah-wilayah tersebut. Yang ketiga, beliau juga mendidik wanita-wanita muslim, terbukti beliau juga berhasil mengagungkan nama ini menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Padahal pada waktu itu Nusantara masih di bawah cengkraman penjajah Belanda yang umumnya menjadikan wanita sebagai warga kelas 2. Tiga, ada pun karya tulisnya. Syekh Soleh termasuk ulama yang produktif. Banyak karya lahir darinya, di antara kitab atau karya tulis beliau adalah alamatnya adalah satu kitab Munjia tentang tasawuf, ringkasan dari penjelasan kitab Ulum ad-Din karangan Imam Al-Ghazali. Dua, Syarikat Al-Hikam juga tentang tasawuf, merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu At-Ta'illah Al-Askandari. Tiga, Lataif At-Taharah tentang hukum bersuci. Dan keempat, kitab As-Salah membicarakan tata cara mengerjakan sholat. Lanjut, tidak ada langkah Qabla Al-Basri. Nama populernya Syekh Qabla Al-Basri atau Qabla Al-Basri. Nama Al-Basri sendiri berasal dari organisasi kata Paidun, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Mansuri dilahirkan di Ayodhya, kota lama Kerajaan Islam. Banyak sayangnya, Syekh Hamzah Mansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga bahasa Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Saat itu di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu dan juga Gembul, di samping dialek. Yo, atentur. Atentur? Ano, that's true. Oh, Nuruddin. Ah? Nuruddin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah itu kan sudah ada kasih kan media belajarnya itu kalian baca-baca lagi di rumah, jangan lupa besok kita ulang harian. Besok minggu depan kita ulangan harian belajar yang Dava sama Yuda cuma ada satu nilai saudara, Dava belum sekali. Oatmeal manis ya? Baiklah, pembelajaran kita hari ini agak sebelumnya kembalikan ke pelajaran yang Sabar, nanti besok kita mulai. Beli situnya anjir. Oke apa? Tapi latte aku beli ya. Hot latte ini ya. Ah, kau repot daripada di situ. beli satu-satu di situ lah. Cari Daripada kan itu gigi gabung. Aji baca yang sulit. Nah udah betul. Nah, dari materi kita hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Chef apa? riwayat hidup Chef. Penyebaran Islam. yo. Fokus. Riwayat hidup ulama Mati ya, Pak. yang dunia dan teladan yang dapat dicontoh. Itu ada berapa? Ada berapa ulama? 7. Banyak kan keteladanan yang bisa kita contoh? Ya. Dari 7 ulama ini Ya. ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, baiklah. Rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa. Marilah kita sama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ada tutup, apabila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.